Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pope, NPM 204-220-153, kelas 5E, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, ciri-ciri utama pembelajaran kelas rangkap, yang pertama, seorang guru menghadapi dua kelas. Satu kelas dengan dua atau beberapa kelompok siswa yang berbeda kemampuan. Untuk membimbing belajar dalam satu mata pelajaran atau lebih, dalam satu kelas atau lebih dari satu ruangan, pada jam pelajaran yang bersama. Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang efektif. Nah, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap itu ada dua model. Yang pertama, model utama PKR murni, PKR 221. Dua kelas, dua mata pelajaran, satu ruangan. Yang kedua itu model alternatif PKR modifikasi, PKR 222. Dua kelas, dua mata pelajaran, dua ruangan. Ada lagi PKR 333. Tiga kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Nah, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap itu tadi yang pertama model murni, model PKR 221 ini, seorang guru mengajar dua kelas, misalnya kelas 4 dan 5, dengan dua mata pelajaran, misalnya mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran ini, yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kelas 4 dan kelas 5 itu seorang guru mengantar dua arahan dalam satu kelas menjelaskan tentang skenario dan hasil belajar. Kegiatan inti, kelas 5 itu diberikan tugas individu, kelas 5 tugas kelompok. Kegiatan inti 2 itu kerja kelompok, kelas 4, kelas 5 ceramah dan tanya jawab. Kegiatan 3 itu kelas 4 ceramah dan tugas kelompok, kelas 5 diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di kelas 4 dan 5 itu seseorang guru mereview atau mengevaluasi hasil belajar siswa dan mempersiapkan kegiatan belajar berikutnya. Yang B, model PKR 222. Nah, model PKR 22 ini guru menghadapi dua kelas, misalnya kelas 5 dan 6 untuk mengajarkan mata pelajaran matematika dan IPA. Di kelas 6, topik yang diajarkan memiliki saling kaitannya. Proses belajar secara berlangsung dalam ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Nah, langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Guru di kelas 5 dan kelas 6 itu mengantar dua pengarahan umum diberikan secara bersama dalam dua ruangan yang berhubungan, penjelasan skenario dan hasil belajar. Kegiatan inti di kelas 5 itu penjelasan guru, di kelas 6 kegiatan individu. Kegiatan inti 2 yang di kelas 5 tanya jawab, di kelas 6 kegiatan individu. Kegiatan 3 kelas 5 tugas kelompok dan kelas 6 tanya jawab. Akhirnya kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini sama-sama guru mereview atau evaluasi hasil belajar yang diberikan oleh seorang guru untuk pengantar tugas dan pengantar jam pelajaran berikutnya. Yang ketiga itu ada model pembelajaran kelas rangkap 333. Nah, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 4 matematika, kelas 5 IPS, dan kelas 6 itu IPA. Kegiatan pertama pendahuluan dalam 3 kelas diberikan secara bersama-sama di salah satu kelas yang ingin dicapai tentang skenario pembelajaran. Kegiatan inti 1, tugas individu, kelas 4, kelas 5 kerja kelompok, kelas 6 ceramah dan tanya jawab. Kegiatan inti 2, ceramah, di kelas 4 ceramah dan tanya jawab. Kelas 5 tugas individu, kelas 6 kerja kelompok.
Kegiatan inti 3, di kelas 4 kerja kelompok, di kelas 5 ceramah dan tanya jawab, di kelas 6 tugas individu. Kegiatan penutup, sama-sama guru mereview kelas 4, 5, dan 6 itu penguatan, komentar, dan tindak lanjut persiapan materi selanjutnya untuk tindakan lanjut materi yang berikutnya. Oke, itu tadi tentang model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, prinsip didaktif dan metodik. Nah, didaktif itu berasal dari kata dikasko, yang artinya saya mengajar, atau bisa diartikan dengan ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Jadi, guru didaktif itu bagaimana saya mengajar atau cara mengajar tentang ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar. Metodik berasal dari bahasa Latin, artinya methodes, bisa diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Jadi, prinsip didaktif dan metodik ini sangat dipengaruhi oleh model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap yang tadi disebutkan. Itu ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Nah, prosedur pembelajaran kelas rangkap yang pertama itu guru mengawali pembelajaran kelas rangkap. Guru menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi belajar, membuat kaitan materi. Nah, cara mengakhiri pembelajaran kelas rangkap, meninjau kembali materi yang sudah diberikan, mengevaluasi hasil belajar siswa. Prosedur pembelajaran kelas rangkap itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri, membimbing diskusi kelompok kecil, mengajarkan kelompok kecil atau perseorangan, mengadakan variasi, menciptakan pengelolaan pembelajaran kelas yang baik. Yang pertama itu memelihara situasi kelas yang efektif. Baiklah, itu tadi materi dari penjelasan pengelolaan pembelajaran kelas yang meliputi ada model pembelajaran kelas rangkap, prinsip pembelajaran kelas rangkap, ada didaktif, metodik, dan prosedur pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Guru pembelajaran kelas rangkap atau yang disebut dengan PKR itu harus dituntut untuk melakukan aneka cara mengisi waktu belajar, menarik kualitas pembelajaran, dan melibatkan siswa dalam belajar. Itu kesimpulan dari model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.